Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bertema pengukuran produktivitas yang beranggotaan. Yang pertama yaitu saya sendiri, Dwi Nurjana dengan NIM 100 190 390. Yang kedua yaitu Normalita Yunika Hapsari dengan NIM 100 190 554. Yang ketiga yaitu Erika Septia Hafida dengan NIM 100 190 574. Yang keempat yaitu Endang Rizka Aulia dengan NIM 100 190 576. Yang pertama yaitu pengertian produktivitas. Produktivitas adalah hubungan antara hasil nyata maupun fisik dengan masukan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu produktivitas adalah perbandingan antara total pengeluaran pada waktu tertentu dibagi total pemasukan selama periode tertentu. Yang ketiga yaitu produktivitas kerja adalah kinerja karyawan atau perform yang merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Yang selanjutnya yaitu pengertian pengukuran produktivitas. Suatu alat manajemen yang penting di semua tingkatan ekonomi. Pengukuran produktivitas perusahaan digunakan sebagai sarana manajemen untuk menganalisis dan mendorong efisiensi produksi. Perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan pelaksanaan secara historis hanya mengetengahkan apakah meningkat atau berkurang serta tingkatannya. Penetapan pengukuran produktivitas yang ada perusahaan. Pengukuran produktivitas tidak pernah dilakukan secara khusus di perusahaan. Namun, produktivitas perusahaan diukur berdasarkan profit yang diperoleh oleh perusahaan. Hal tersebut mendasari semua pengukuran produktivitas tidak hanya berdasarkan profit, namun dengan suatu metode pengukuran produktivitas. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode Object Matrix atau OMAX. Metode tersebut merupakan metode yang mengukur nilai indeksi produktivitas perusahaan dengan menggunakan lebih dari satu rasio. Produktivitas yang dianggap penting bagi perusahaan. Objective Matrix merupakan suatu sistem pengukuran produktivitas parsial yang dikembangkan untuk memantau produktivitas pada setiap bagian perusahaan yang dengan kriteria produktivitas yang sesuai dengan keberadaan bagian tersebut. Metode ini menggunakan konsep pengukuran yang menggabungkan beberapa kriteria kinerja kelompok kerja ke dalam sebuah metrik. Masing-masing kriteria memiliki bobot sesuai dengan tingkat kepentingan terhadap suatu organisasi. Selanjutnya yaitu manfaat pengukuran produktivitas. Yang pertama, perencanaan sumber-sumber daya menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu dapat menilai efisiensi konversi sumber dayanya sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Yang ketiga yaitu perencanaan target tingkatan produksi di masa mendatang. Yang keempat yaitu untuk kebutuhan latihan dan pengembangan. Yang kelima yaitu untuk perencanaan dan pengembangan karir. Yang keenam yaitu untuk mengetahui penyimpangan proses staffing. Yang ketujuh untuk mengetahui ketidakakuratan informal. Yang selanjutnya yaitu elemen pengelola sumber daya. Dalam pengukuran produktivitas, sumber daya manusia merupakan elemen yang paling strategis dan organisasi harus diakui dan diterima oleh manajemen. Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam mengukur produktivitas. Hal ini disebabkan oleh dua hal yaitu yang pertama, karena besarnya biaya yang dikorbankan untuk tenaga kerja sebagai bagian dari biaya yang terbesar untuk pengadaan produk atau jasa. Yang kedua, karena masukan pada faktor-faktor lain seperti modal. Banyak hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa produktivitas sangat dipengaruhi oleh faktor knowledge, skill, abilities, attitudes, dan behaviors daripada pekerjaan yang ada di dalam organisasi, sehingga banyak program perbaikan produktivitas meletakkan hal-hal tersebut sebagai asumsi-asumsi dasarnya. Yang selanjutnya yaitu persyaratan
dalam pengukuran produktivitas. Yang pertama, validatas, yaitu ukuran yang dapat secara tepat menggambarkan perubahan dari input menjadi output dalam proses produksi yang sebenarnya. Yang kedua yaitu kelengkapan, yaitu berkaitan dengan ketelitian seluruh output yang didapat dari input atau sumber yang digunakan. Yang ketiga yaitu dalam dibandingkan produktivitas adalah ukuran relatif dalam mengukur kemudian membandingkan sekarang dengan kemarin. Yang keempat yaitu inclusiveness. Pengukuran produktivitas biasanya terpusat pada bagian produksi atau manufaktur dan hanya terbatas pada beberapa unsur di dalam kegiatan manufacturing. Yang kelima yaitu timelines, yaitu memastikan bahwa data yang dihasilkan cukup tepat bagi manajer untuk mengambil suatu tindakan bila proses tersebut timbul. Yang keenam adalah keaktifan ongkos. Pengukuran harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menggunakan usaha-usaha produktif yang sedang berjalan di dalam organisasi. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur produktivitas. Yang pertama yaitu efisiensi, yaitu pengukuran sumber daya secara minimum guna mencapai hasil yang optimum. Yang kedua yaitu efektivitas, yaitu pencapaian tujuan secara tepat dan cepat yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai. Yang ketiga yaitu kualitas, yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh telah terpenuhi berbagai persyaratan, spesifikasi, dan harapan. Yang selanjutnya yaitu pengukuran produktivitas pada fungsi perusahaan. Dengan rumus produktivitas sama dengan output dibagi input sama dengan pencapaian tujuan dibagi pengukuran sumber daya. Rasio output atau input ada 3 yaitu yang pertama produktivitas partial sama dengan output dibagi input tunggal. Yang kedua yaitu produktivitas multifaktor sama dengan output dibagi beberapa input. Yang ketiga yaitu produktivitas total sama dengan output dibagi total input. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Pengukuran produktivitas yaitu suatu alat manajemen yang penting di semua tingkatan ekonomi. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode objektif matrix. Manfaat pengukuran produktivitas yaitu perencanaan sumber daya menjadi efektif dan efisien, dapat menilai efisiensi konversi sumber dayanya, dan perencanaan target tingkat produktivitas di masa mendatang. Tenaga kerja merupakan proses penting dalam mengukur produktivitas. Persyaratan pengukuran produktivitas yaitu validasi, kelengkapan, dan dapat dibandingkan inclusiveness dan keaktifan ongkos. Pengukuran produktivitas yaitu output dibagi input. Pengukuran produktivitas melalui pendekatan rasio output per input adalah pengukuran paling sederhana. Pendekatan rasio output per input ada 3 yaitu produktivitas parsial, produktivitas multifaktor, dan produktivitas total. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.